Di dakwanya para nabi, risalah para nabi itu berdiri tegak di atas dakwatul iman, mengajak manusia untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiri tegak di atas iman terhadap hari akhirat. Surga, neraka, pahala dan siksa pokok. Yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-amalus saleh wal akhlaqil fadilah, yaitu mengajak manusia untuk melakukan amal soleh dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Melarang mereka pertama dari melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi dakwanya para rasul itu semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Asyak fil akhirah, keraguan terhadap akhirat, su'ul amal wa fasadil akhlak, melakukan amal yang buruk serta berperangai dengan akhlak. Bismillahil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah. Tidak bosan-bosannya dan tanpa ada rasa jemu dalam diri kita untuk kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita dari hati yang dalam kehadirat Allah, Sang Pemberi kenikmatan yang selalu memberikan perhatiannya kepada kita hambanya, selalu memberikan nutrisi kepada kita, akal kita, rohani kita, agar kita selalu bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan taqarrubat, dengan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu, salat berjamaah dan lain sebagainya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita di dunia ini untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan bantuannya kepada kita sekalian, berikan taufik dan hidayahnya sampai kita mendapati titik terakhir dari kehidupan kita di dunia dan berpindah pada kehidupan akhirat, mendapatkan terus hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih seputar risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita duduk bersama untuk menambah dan memperdalam pengetahuan kita. Jamaah sekalian, bahwa semua risalah
yang dibawa oleh para nabi dan rasul asalnya adalah satu. Usulur risalat wahidah. Jadi sumber serta pokok-pokok dari semua risalah itu satu. Risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang datang kepada umat di berbagai masa, di berbagai tempat secara terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan melalui para utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus. Adanya kesatuan risalah yang dibawa oleh para nabi tersebut kepada seluruh umat di berbagai tempat dan zaman, di mana satu dengan yang lainnya saling membenarkan. Bukan saling merobohkan, tapi satu dengan yang lain, satu risalah yang dibawa oleh nabi membenarkan terhadap risalah yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Begitu terus dari nabi-nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan semua risalah yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kesatuan risalah, kesamaan risalah yang satu dengan yang lain saling membenarkan, itu menunjukkan bahwa sumbernya satu. Mereka semuanya datang dari ilah yang satu. Jadi wahdatul risalah, kesatuan risalah ini menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para utusannya dengan bukti bahwa misinya sama, tidak ada yang berbeda. Maka li basyarin, tidak ada seorang manusia an yu'tiyahullahul kitab wal hikmah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab dan hikmah, kemudian dia mengatakan kepada manusia, seorang yang diangkat oleh Allah dengan nubuwah dan risalah serta diberikan kitab oleh Allah dan diberikan pula hikmah. Tidak ada yang mengatakan kemudian kepada manusia kunu ibadan li, jadilah kalian hamba-hambaku. Itu enggak ada. Tidak ada satu nabi pun yang mengatakan demikian kepada umatnya, yang mengajak umatnya untuk menyembah dirinya. Tetapi semuanya mengatakan kunu rabbaniyin. Walakin kunu rabbaniyin, tetapi yang dikatakan oleh mereka adalah jadilah kalian manusia-manusia yang rabbani, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, yang terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Manusia yang rabbani adalah orang yang memiliki nantinya kesempurnaan ilmu dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misi para anbiya. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kemudian diberikan jalannya oleh setiap para nabi bagaimana mereka menjadi manusia-manusia yang rabbani itu, yaitu dengan cara kalian terus mengajarkan kitab Allah dan mempelajarinya. Tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi misinya satu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua risalah itu tegak. Yang pertama, dia berdiri tegak di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakannya yaitu untuk mengimani Allah. Mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mengimani Allah, keberadaannya serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimani sifat Allah, mengimani akan
keagungan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak manusia untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu zat yang maha suci dari segala yang kurang, dari semua yang tidak pantas baginya. Ini pokok yang paling besar dalam dakwahnya setiap nabi. Jadi dakwahnya para nabi, risalah para nabi itu berdiri tegak di atas dakwatul iman, di atas dakwah mengajak manusia untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Yang kedua, dakwahnya para rasul. Semua risalah yang dibawa oleh para rasul itu dia berdiri tegak di atas iman terhadap hari akhirat. Mengimani hari akhirat. Apa yang terjadi pada hari akhirat itu, dari dibangkitkannya manusia, adanya hisab, adanya pahala, adanya siksa, adanya surga, adanya neraka. Semua para nabi, nggak ada yang berbeda. Mereka semuanya mengajak umatnya untuk mengimani kehidupan akhirat dan apa yang akan terjadi. Surga, neraka, pahala dan siksa itu menjadi pokok yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pokok yang ketiga setelah iman billah dan iman kepada hari akhirat, dakwahnya para rasul itu, risalahnya itu bersatu dan tegak di atas al-amalus saleh wal akhlaqil fadilah, yaitu mengajak manusia untuk melakukan amal soleh dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Selain ia tegak di atas tiga pokok besar ini, seluruhnya semua para rasul dan risalah yang mereka bawa itu mewanti-wanti manusia, melarang mereka dari apa? Yang pertama, yang diwanti-wanti dan dilarang terus mewanti-wanti mereka, pertama dari melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi dakwahnya para rasul itu semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Syirik kepada Allah. Yang kedua, asyak fil akhirah, keraguan terhadap akhirat. Dan yang ketiga, su'ul amal wa fasadil akhlak, melakukan amal yang buruk serta berperangai dengan akhlak yang jelek. Ini yang diwanti-wanti mereka. Semua risalah para nabi. Jadi mengajak kepada tiga pokok besar, iman kepada Allah, hari akhirat dan beramal soleh, dan mewanti-wanti dari tiga hal yang besar pula, yang resikonya besar, yaitu adalah syirik kepada Allah, ragu terhadap akhirat, dan melakukan perbuatan yang jelek dan yang merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang yang telah diberikan kitab oleh Allah, menjadi pengikut Nabi dan agama samawi yang Allah turunkan dari risalah yang dibawa oleh para nabi, wasabiin. Allah katakan di sini, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan, yaitu yang beriman kepada Allah
Jadi dakwahnya mereka semuanya mengajak iman kepada Allah Ta'ala. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa amila salihan, dan amal yang soleh. Jadi ini menjadi 3 pokok dari dakwahnya setiap nabi dan risalah mereka. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka kata Allah pahala yang mereka akan peroleh di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka dijamin oleh Allah tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Kami tidak mengutus seorang rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad. Semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa nuhi ilaihi, melainkan Allah memberikan wahyu kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, yakni Allah. Fa'budun, maka menyembahlah kalian semuanya kepadaku. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, iman terhadap hari akhirat menduduki pokok yang kedua yang menyempurnakan terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyempurnakan terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah serta kehidupan akhirat itu mengharuskan kita untuk mengimani para rasul. Kenapa? Karena yang membawa misi itu, yang mengajarkan manusia, yang menginformasikan kepada manusia akan adanya hari akhirat, yang memberikan kabar-kabar yang gaib tentang surga, neraka, malaikat dan lain sebagainya adalah para rasul. Maka iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat tadi mengantarkan manusia dan mengharuskan manusia untuk mengimani yang membawanya, yaitu para rasul Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terhadap rukun-rukun iman yang lain. Jadi berangkatnya dari iman kepada Allah dan hari akhirat, maka seseorang akan mengimani Rasul, mengimani malaikat, mengimani takdir. Karena apa? Karena semuanya ini tidak akan bisa kita dapati kecuali melalui jalan Rasul Allah yang Allah Ta'ala utus kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelima rukun iman itu kalau kita perhatikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Baqarah di awalnya, di pertengahannya dan di akhirnya. Makanya surat Al-Baqarah permulaannya dan pertengahan serta akhir dari surat Al-Baqarah agar menjadi wirid kita untuk memantapkan iman kita kepada Allah, kepada semua rukun iman. Di awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman terhadap yang gaib, terhadap Allah, terhadap malaikat, terhadap hari akhirat. Ini sudah 3 rukun iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan ini menjadi ciri khusus bagi orang mukmin, percaya terhadap yang gaib, yang datang informasinya dari utusan Allah yang mereka dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Bani Israel mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengatakan kepada nabinya, orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Allah Musa, lan nu'mina laka, kami enggak akan percaya kepadamu wahai Musa, hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Baru mereka akan mau mengimaninya. Yang semacam itu tidak terdapat. Ungkapan yang semacam itu tidak terdapat pada diri orang-orang mukmin. Ciri khas dan yang menonjol dari orang mukmin itu
alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka, ini rukun yang keempat, dan mereka mengimani terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Begitu rukun yang kelima, mengimani kitab dan Rasul yang membawa kitab, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus yaitu rukun yang kelima, yaitu dari rukun iman selain mengimani kitab, yaitu mengimani Rasulnya yang membawa kitab. Wa ma unzila min qablik, dan mengimani semua kitab dan para Rasul yang Allah berikan. Bukan hanya Al-Quran, tetapi kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan sebelumnya. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan disebut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kepada akhirat, walaupun itu sebenarnya sudah masuk pada al-iman, yu'minuna bil ghaib, mengimani yang ghaib. Tapi Allah sebutkan lagi wa bil akhirati hum yuqinun. Iman terhadap takdir itu sudah masuk dalam iman kepada Allah. Ya, Allah tidak sebutkan secara tersendiri iman terhadap takdir tersebut. Tapi iman terhadap takdir itu sudah include dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah berarti mengimani apa yang Allah taala tentukan. Karena Dia adalah zat yang Maha tahu. Dan Dia adalah zat yang Maha hikmah, yang memiliki hikmah, Hakim, Alim. Dan Dia adalah zat yang Maha berkuasa untuk menentukan segala sesuatu dengan ilmunya dan hikmahnya. Jadi otomatis iman kepada Allah, mengimani terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu di awal surat Al-Baqarah. Kemudian di pertengahan surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah. Ya, di situ Allah taala juga menyebutkan rukun-rukun iman. Kemudian Allah sebutkan kembali di akhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi ya wa kutubihi wa rusulihi wal kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Jadi Allah sebutkan kembali rukun-rukun iman ini di akhir surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah itu awalnya, pertengahannya, dan akhirnya itu menjelaskan tentang, menetapkan tentang keimanan terhadap rukun iman. Nah, ini menjadi pokok ya dalam risalah semua para rasul. Pokok yang ketiga yaitu adalah amal soleh. Di mana amal soleh itu menjadi bekas yang tampak dari apa yang tersembunyi. Sesuatu yang menampakkan sesuatu yang tampak dan menampakkan dari apa yang, atau suatu alamah, suatu bukti, suatu tanda dari sesuatu yang tersembunyi. Iman tempatnya kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Untuk membuktikannya adalah dengan amal soleh. Oleh karenanya ketika orang-orang Arab Badui itu mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, amanna ya Rasulullah, kami beriman. Allah katakan qul lam tu'minu, katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kalian. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, di tempatnya iman itu dalam hati.
Kalau Islam itu adalah merupakan pekerjaan yang tanpa yang dilakukan oleh anggota tubuh, makanya ketika mereka mengatakan ya Rasulullah kami beriman, qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walam yadkhulul imanu fi qulubikum walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami berislam. Karena apa kata Allah? Karena iman ini belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, yang membuktikan bahwa iman itu sudah ada pada hati seseorang adalah amal soleh. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang hakikat keimanan di ayat berikutnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang benar-benar beriman adalah yang mengimani Allah dan Rasulnya, kemudian mereka nggak ragu. Jadi artinya iman itu adalah sebuah keyakinan yang mantap di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun, itu iman. Kalau masih ada keraguan, belum masuk iman dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan membuktikannya apakah mereka beriman atau tidak, iman sudah masuk atau belum, yaitu adalah dengan amal soleh. Wajahadu, mereka berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Kalau Islam itu kita yang diperintahkan masuk oleh Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi, masuklah kalian. Jadi kita yang masuk. Sedangkan iman itu dia yang masuk ke dalam hati kita. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi kalau Islam itu dia dimasuki, siapa yang memasukinya? Kita yang memasukinya, diperintahkan untuk memasukinya. Sedangkan iman itu dia yang masuk. Kemana? Ke dalam diri kita, kita yang dimasukin. Itu bedanya. Nah, jadi pokok yang ketiga dari risalah para rasul itu adalah mengajak manusia untuk melakukan amal soleh, ya, yang merupakan bukti buah dari keimanan tersebut. Karena iman tanpa amal, tanpa perbuatan, keimanan tanpa perbuatan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, bagaikan awan tanpa hujan. Oleh karenanya kita mendapati ayat-ayat Quran ketika menyebutkan keimanan, maka disebutkan bersama keimanan tersebut adalah amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang benar-benar beriman dan melakukan amal soleh. Begitu. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka pasti bagi mereka surga. Mereka akan mendapatkan surga Firdaus, menjadi tempat-tempat singgah mereka dan menetap mereka. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Begitu Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat-ayatnya. Ketika disebutkan iman, maka disebutkan bersamanya adalah amal soleh. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 3 pokok besar, perkara besar yang merupakan pokok dari semua risalah samawi. Sekalipun dalam syariatnya mungkin ada perbedaan, tapi dalam akidahnya nggak berbeda, sama. Dalam tauhidnya nggak ada yang berbeda. Nah, yang berbeda adalah terjadi perbedaan di dalam syariatnya. Karena berbedanya kaum, berbedanya tempat dan zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah
ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing kata Allah kami jadikan syariat. Ya, Allah menjadikan syariat. Nah, jamaah sekalian, keistimewaan dari risalah Nabi Muhammad SAW dibandingkan risalah-risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwa risalah-risalah yang dahulu itu dibatasi dengan waktu. Dia terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat. Karena setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Itu keistimewaan risalah Nabi Muhammad SAW. Kalau risalah-risalah sebelumnya hanya untuk di zaman itu, di waktu yang ditentukan. Tetapi risalah Nabi Muhammad tidak. Dia terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan ini untuk seluruh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan untuk manusia ini dengan risalah yang sempurna, yang mencakup, yang abadi, yang sesuai untuk setiap masa dan tempat. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh tempat, untuk seluruh masa, yang sesuai terus. Jadi inilah keistimewaan dari risalah Nabi Muhammad SAW. Dan risalah Nabi adalah penutup dari semua risalah. Rasulullah SAW mengatakan, "Masali, perumpamaan aku," kata Nabi, perumpamaanku, "wa masalul anbiya," dan perumpamaan para nabi yang lain, "kamatsali rajulin," seperti seseorang, kata Nabi, "bana baitan," yang membangun rumah, "fahassanahu," dia bangun dengan baik, "illa maudhi alabinah," kemudian dia sisakan satu tempat, satu batu bata yang dia sisakan. Maka setiap orang yang melewati rumah itu mengatakan, "Halla wudi'at hadhil labinah," kenapa enggak dilengkapi bangunan ini dengan satu bata lagi? Seandainya dimasukkan satu bata lagi menjadi sempurna. Itu perumpamaannya, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi risalah Rasulullah itu adalah penyempurna. Mukammil, dia yang menyempurnakan. Mujammil, dia yang menjadikan indah. Apa kata Nabi SAW? Fa'ana al-labina, akulah batu bata itu, kata Nabi. Fa'ana al-labina, akulah batu bata itu, yang kemudian menjadi indahnya bangunan tersebut. Itulah perumpamaanku, kata Nabi, dengan perumpamaan para nabi-nabi sebelumku. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini, kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islamah dina, dan aku ridha Islam adalah agama. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut agama samawi itu dari orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW karena risalahnya sama. Seandainya mereka tidak melakukan tahrif, penyimpangan, perubahan yang mereka sembunyikan, kemudian mereka ubah
Yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Mereka mendengar firman Allah tapi kemudian mereka merubahnya. Seandainya tidak ada at-tahrif wa tabdil, penyimpangan, perubahan dan semacamnya, nggak ada perbedaan, sama. Mereka akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena semua risalah yang dibawa para nabi itu kembali kepada 3 pokok besar tadi. Iman kepada Allah dan hari akhirat, serta amal saleh dan akhlak yang mulia. Maka Islam ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah agama Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, agama Allah. Dan tidak ada agama selain Islam ya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladina lillahi siwa. Jadi kalau dikatakan apa agama yang diridhai oleh Allah, ya Islam. Enggak ada yang lain yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahi al-Islam. Sungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agamanya, falan yuqbal min, enggak akan diterima sama Allah. Karena yang diridhai oleh Allah ya Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nantinya akan merugi. Kalau orang kemudian datang pada Allah dengan membawa agama yang tidak diridhai oleh Allah, dia akan merugi dan pasti merugi. Pasti celaka. Jangan lagi kemudian kita mau dimasuki dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, kita jangan terkecoh dengan apa yang mereka lakukan. Kita kan tidak tahu mana yang diterima sama Allah misalnya ya. Mereka mengatakan demikian. Ya sudah jelas, kalau bukan agama Islam nggak diterima sama Allah. Falan yuqbal min, nggak akan diterima. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita komunikasi yang luar biasa ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak beragama dengan Islam. Sebagaimana Allah taala ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah taala? Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan untukku adalah agamaku. Itu artinya apa? Bahwa kebenaran yang diakui dari agama-agama itu satu. Kebenarannya satu, yaitu Islam. Dan keberagamannya, ya keberagamannya diakui keberagamannya, tapi kebenarannya hanya satu. Yang benar hanya satu yang diakui. Mengakui keberagamannya tapi tidak mengakui kebenarannya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang pokok-pokok risalah yang satu dari semua para nabi dan rasul. Dan semua 3 pokok besar ini ya telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Allah, ya, iman kepada akhirat, dan amal soleh serta akhlak yang mulia. Ya, semuanya menjadi dakwah Nabi Muhammad SAW ya, kepada kita sekalian. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah Ta'ala berikan jiwa kita jiwa yang baik, bukan jiwa yang nggak pernah kenyang ya. Kita selalu menjadi jiwa-jiwa hati-hati yang khusyuk,
ya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.